Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar tasrif dengan panduan dari kitab Amsilatut Tasrif, di mana dalam kitab ini akan lebih banyak dalam mempraktekkan ilmu sorof itu sendiri dengan berbagai contoh tasrif yang telah disusun oleh penulis. Tentunya disertai dengan penjelasan materi yang ringkas dan sebisa mungkin untuk mudah dipahami oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang disediakan di deskripsi video di bawah. Baik, kita mulai saja pembahasannya, yaitu bagian yang pertama adalah tasrif istilahi. Setelah pertemuan yang lalu kita telah jelaskan pada pengantar dasarnya, sekarang kita jelaskan kembali secara singkat, terutama dalam memulai praktek tasrif istilahi, di mana dalam permulaan praktek tasrif istilahi dimulai dengan bentukan wazan dari fi'il sulasi mujarrad, di mana kita ketahui fi'il sulasi mujarrad adalah kelompok susunan fi'il ataupun kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Dan fi'il sulasi mujarrad itu sendiri mempunyai 6 bentukan wazan. Bentukan wazan yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu dengan susunan bina sohih, merupakan susunan kata kerja dari kata fa'ala ini yang tidak terdiri dari huruf-huruf ilat seperti alif, ya, dan wawu, dan juga tidak terdiri dari huruf hamzah. Contoh dari praktek wazan fa'ala yaf'ulu ini adalah diantaranya nasoro yansuru. Di sini kita bisa melihat kata nasoro dimasukkan sebagai mauzun, dan ketika dirubah kepada sigot fi'il mudhore, kita melihat bahwa di sini mengikuti wazan yang di atasnya, yaitu yaf'ulu menjadi yansuru. Untuk lebih memahami perubahan bentukan wazan fa'ala yaf'ulu masuk ke dalam berbagai bentukan sigot, kita coba jelaskan saja beberapa detail singkat perubahan, baik itu di harokat ataupun pada huruf tambahannya. Yang pertama adalah sigot fi'il mudhore. Pada sigot ini biasanya selalu diawali oleh huruf mudhoro'ah. Dan huruf mudhoro'ah yang sering dipakai dalam tasrif istilah ini adalah huruf ya berharokat fathah. Tanda berikutnya adalah fa fi'il yang selalu dalam keadaan sukun. Tanda berikutnya adalah pada ain fi'il. Ain fi'il berharokat domah, yang sebelumnya pada fi'il madi telah berharokat fathah. Dan tanda yang terakhir yaitu pada lam fi'il. Lam fi'il pada fi'il mudhore selalu dibaca dalam keadaan marfu ataupun dia berharokat domah, di mana sebelumnya pada fi'il madi dia berharokat fathah. Dan secara keumuman, biasanya bentukan fi'il yang seperti ini merupakan bentukan fi'il muta'addi, walaupun terkadang juga bisa sebagai fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il ataupun susunan kata kerja yang membutuhkan kepada objek ataupun maf'ul bih. Sedangkan fi'il lazim adalah fi'il ataupun susunan kata kerja yang tidak membutuhkan kepada objek ataupun maf'ul bih. Contoh kalimat fi'il muta'addi bisa kita lihat pada layar berikut. Akala
Muhammadur ruzza. Muhammad telah makan nasi. Di sini Muhammad adalah sebagai pelaku ataupun fa'il. Sedangkan akala adalah fi'ilnya atau kata kerja. Dan ar-ruzza ataupun nasi adalah sebagai maf'ul bih ataupun objek. Sehingga jika kita membacanya akala Muhammadun, Muhammad telah makan, maka maknanya terasa kurang ataupun tidak sempurna. Maka dia membutuhkan kepada objek ataupun maf'ul bih. Sehingga ditambahkanlah ar-ruzza. Akala Muhammadur ruzza. Muhammad telah makan nasi. Berbeda lagi dengan fi'il lazim yang tidak membutuhkan kepada objek. Ja'a farisun. Faris telah datang. Ja'a sebagai fi'il dan faris sebagai fa'il. Di sini kita tidak membutuhkan kepada maf'ul bih karena maknanya telah sempurna. Bentukan sigot yang kedua adalah masdar. Untuk masdar ini sebenarnya dia tidak memiliki pola tertentu, seperti halnya isim fa'il ataupun isim maf'ul. Karena masdar merupakan kata dasar yang dijadikan sumber pengambilan. Sehingga masdar memiliki banyak pola seperti fa'lan, fu'lan, fi'lan, fi'alan, fu'ulan, dan masih banyak lagi pola yang lainnya. Namun dalam kitab Amsilah Tasrifiyah ini kita akan lebih sering menggunakan pola masdar taukid fa'lan, yaitu berupa ain fi'il yang disukunkan dan lam fi'il di fathatain dengan tambahan huruf alif di belakangnya. Masdar ini bisa dimaknakan perbuatan fi'il itu sendiri. Contohnya seperti dalam kata nasoro, telah menolong. Yansuru, sedang menolong. Lalu masdarnya nasron, maknanya pertolongan. Atau bisa juga berfungsi sebagai penguat dari perbuatan yang dilakukan. Contohnya seperti dorobtul kalba dorban. Saya benar-benar telah memukul anjing. Di sini kata dorban mendapatkan penguat benar-benar. Penggunaan masdar taukid ini di sisi lain agar lebih memudahkan kita dalam melafalkan urutan dalam tasrif istilahi. Pola sigot berikutnya adalah isim fa'il. Tandanya berupa tambahan huruf alif yang ada setelah huruf fa fi'il berharokat fathah. Tanda berikutnya adalah pada ain fi'ilnya yang dikasrohkan. Dan pada lam fi'ilnya didhammatain. Dan seperti kita ketahui, isim fa'il menunjukkan kepada pelaku perbuatan ataupun subjek. Pola sigot yang berikutnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ini biasanya ditandai dengan menambahkan huruf mim berharokat fathah di awal kata. Lalu mensukunkan fa fi'ilnya, kemudian ain fi'ilnya didommahkan yang disertai dengan huruf wawu sukun setelahnya. Dan di akhir pada lam fi'il didhammatain yang jika dibaca menjadi maf'ulun. Dan isim maf'ul ini menunjukkan kepada objek yang dikerjakan ataupun sebagai penderita. Kita lanjut dengan pola sigot fi'il amr. Pola sigot fi'il amr ini diambil dari sigot fi'il mudorenya. Caranya yang pertama adalah dengan mengganti huruf mudoro'ahnya dengan huruf hamzah berharokat dommah. Dengan catatan jika ain fi'il mudorenya dommah,
maka hamzahnya ikut dibaca dhammah juga. Akan tetapi jika ain fi'il mudhari'nya fathah ataupun kasroh, maka hamzahnya mesti dibaca ikut kasroh. Tanda berikutnya adalah pada fa fi'il yang tetap disukunkan. Begitu pula dengan ain fi'ilnya juga tetap dibaca dhammah. Dan pada huruf terakhir yaitu lam fi'il, ia dibaca secara jazm ataupun disukunkan. Pola sigot yang berikutnya yaitu fi'il nahi atau kata kerja dalam bentuk larangan. Dikarenakan dalam bentuk larangan, maka sigot ini selalu diawali oleh huruf la nahi berupa lam alif yang berharokat fathah. Lalu kita masukkan bentukan sigot dari fi'il mudhari'nya dan mengganti huruf ya mudhari'ah menjadi huruf ta mudhari'ah. Lalu pada fa fi'ilnya tetap kita sukunkan. Begitu pula dengan ain fi'ilnya tetap berharokat dhammah dan huruf terakhir yaitu huruf lam fi'il dibaca secara jazm ataupun disukunkan seperti halnya pada fi'il amar. Pola sigot yang berikutnya yaitu isim zaman dan isim makan, atau bisa kita tambahkan juga yaitu masdar mim. Pola sigot ini sama seperti sebelumnya dengan mengambil dari bentukan sigot fi'il mudhari'nya, lalu mengganti huruf awal mudhari'ahnya dengan huruf mim berharokat fathah. Pada fa fi'il tetap kita sukunkan, sedangkan pada ain fi'il dia berganti harokat yang sebelumnya berharokat dhammah menjadi berharokat fathah. Dan terakhir pada huruf lam fi'il dia berharokat dhammatain. Pola sigot yang terakhir yaitu isim alat. Bentukannya sama seperti yang sebelumnya, tetap mengambil bentukan sigot dari fi'il mudhari' dengan cara mengganti huruf awal yaitu huruf ya menjadi huruf mim berharokat kasroh. Lalu tetap mensukunkan pada fa fi'ilnya dan mengganti harokat pada ain fi'il yang sebelumnya berharokat dhammah menjadi berharokat fathah. Dan terakhir pada huruf lam fi'il dia berharokat dhammatain. Setelah penjelasan bentukan pola dari setiap sigot yang ada, kita mulai mempraktekkan tasrif dari wazan fa'ala yaf'ulu dengan mauzun nasoro yansuru. Nasoro dia telah menolong, yansuru dia sedang menolong. Di layar yang seperti kita bisa lihat terdapat tabel praktek tasrif istilahi dari wazan fa'ala yaf'ulu. Dimulai dari sigot fi'il madi hingga sigot isim alat. Kita coba praktekkan mulai dari sigot wazan fa'ala yaf'ulunya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan mauzunnya yaitu nasoro yansuru. Kita mulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kita coba mauzunnya. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Kita coba sekali lagi. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Kita coba artikan satu persatu dari sigot fi'il madi hingga sigot isim alat. Kata nasoro memiliki makna yaitu dia laki-laki telah menolong. Lalu fi'il mudhari'nya yansuru memiliki makna dia laki-laki sedang
ataupun akan menolong. Lalu makna masdarnya yaitu nasron, artinya pertolongan. Lalu makna dari isim fa'il nasirun, artinya yaitu penolong. Sedangkan pada isim maf'ulnya mansurun, yaitu yang ditolong. Lalu pada fi'il amr unsur, maknanya adalah tolonglah. Lalu lanjut kepada fi'il nahi la tansur, janganlah kamu tolong. Lalu pada isim zaman dan isim makan yaitu mansorun, maknanya bisa berupa waktu untuk menolong ataupun tempat untuk menolong. Dan yang terakhir yaitu isim alat min sorun, bisa bermakna yaitu alat untuk menolong. Selain mauzun nasoro juga ada kata yang lainnya, yaitu kata kataba yaktubu, di mana kata kataba memiliki makna dia laki-laki telah menulis. Kita coba praktekkan tasrifnya. Kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Kita coba sekali lagi. Kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Kita coba gali maknanya satu persatu. Kata kataba memiliki makna dia laki-laki telah menulis. Lalu pada fi'il mudhari'nya yaktubu, dia laki-laki sedang ataupun akan menulis. Lanjut kepada masdarnya yaitu katban, yaitu penulisan. Lanjut kepada isim fa'il katibun, yaitu penulis. Lalu pada isim maf'ul maktubun, yaitu yang ditulis. Pada fi'il amr uktub, maka maknanya adalah tulislah. Lalu pada fi'il nahi la taktub, maknanya adalah janganlah kamu tulis. Pada isim zaman dan isim makan maktabun bisa bermakna waktu untuk menulis ataupun tempat untuk menulis. Dan yang terakhir isim alat miktabun, yaitu alat untuk menulis. Kita coba lagi dengan contoh yang lainnya, yaitu kata darosa yadrusu, yang dimana kata darosa ini memiliki makna dia laki-laki telah belajar. Kita coba praktekkan tasrif istilahinya. Darosa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrosun madrosun midrosun. Kita coba sekali lagi. Darosa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrosun madrosun midrosun. Kita coba artikan satu persatu dari sigotnya. Kata darosa memiliki makna yaitu dia laki-laki telah belajar. Lalu pada sigot fi'il mudhari yadrusu, maknanya adalah dia laki-laki sedang ataupun akan belajar. Lalu pada masdarnya yaitu darsan memiliki makna yaitu pembelajaran. Lalu makna pada isim fa'ilnya yaitu darisun bisa bermakna yaitu yang belajar ataupun pelajarnya. Lanjut kepada makna dari isim maf'ulnya yaitu madrusun, yaitu yang diajarkannya. Lalu pada fi'il amr udrus bermakna belajarlah. Pada fi'il nahi la tadrus, janganlah kamu belajar. Pada isim zaman dan isim makan madrosun bisa bermakna tempat belajar ataupun waktu untuk belajar. Dan yang terakhir isim alat midrosun adalah maknanya sebagai alat untuk belajar.
Baik, setelah kita tadi telah mempraktekkan tasrif dari beberapa contoh wazan fa'ala yaf'ulu, maka masih banyak mauzun yang dapat dipakai untuk latihan teman-teman di rumah untuk melancarkan dan membiasakan proses tasrif ini. Kata-kata itu diantaranya adalah yang pertama adalah rozako yarzuku rizkon, memiliki makna memberi rizki. Yang kedua, kata dakhola yadkhulu dukhulan, artinya masuk. Yang ketiga, hakama yahkumu hukuman, maknanya adalah menghukum. Yang keempat yaitu qa'ada yaq'udu qu'udan, maknanya adalah duduk. Lanjut ke nomor 5, nazoro yanzuru nazron, artinya melihat. Yang keenam, qotala yaktulu qotlan, artinya membunuh. Yang ketujuh, sajada yasjudu sujudan, artinya bersujud. Yang kedelapan, syakaro yashkuru syukron, maknanya adalah bersyukur. Yang kesembilan, abada ya'budu ibadatan, artinya adalah beribadah. Yang kesepuluh, tolaba yatlubu tolaban, maknanya bisa menuntut ataupun mencari. Yang ke-11, hadoro yahduru huduron, maknanya bisa hadir ataupun datang. Yang ke-12, khoroja yakhruju khurujan, maknanya adalah keluar. Yang ke-13, rosama yarsumu rosman, maknanya adalah menggambar. Yang ke-14, khotoba yakhtubu khutbatan, artinya berpidato. Yang ke-15, harosa yahrusu harsan, artinya menjaga. Yang ke-16, zakaro yazkuru zikron, artinya mengingat. Yang ke-17, nakoso yankusu nakson, artinya kurang. 18, rosyada yarsudu rusdan, maknanya adalah mendapat petunjuk. Yang ke-19, sakana yaskunu sakanan, maknanya adalah menetap. Dan yang terakhir nomor 20, taroka yatruku tarkan, artinya meninggalkan. Baik, tadilah beberapa kata yang dapat digunakan untuk wazan fa'ala yaf'ulu. Biiznillah dengan melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya mengetahui makna suatu kata dengan tepat yang sesuai sigotnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Kami pamit undur diri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.